mata kuliah Biologi Dasar kelas Statistika B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep dasar biologi. Saya sendiri, Muhammad Fikri Afriansyah-Nurdin dengan NIM H0511201063 akan menjelaskan tentang pengertian dasar biologi. Secara umum, biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang segala kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidupnya. Biologi juga mempelajari tentang organisme hidup lain, termasuk mempelajari tentang struktur, evolusi, persebaran, pertumbuhan, dan taksonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajirani Basri dengan NIM H05121062 akan menjelaskan peranan dan hubungan biologi dengan ilmu lainnya dan menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Dalam pengembangan penerapan biologi yang dikenal dengan biologi terapan, biologi dapat dihubungkan dengan ilmu lainnya, contohnya kimia, fisika, matematika, dan teknologi informatika, sehingga muncullah ilmu-ilmu baru. Misalnya biokimia, yaitu hubungan antara biologi dan kimia, dan biofisika, yaitu hubungan antara biologi dengan fisika, yang kemudian bergabung dan membentuk suatu ilmu baru lainnya, yaitu bioteknologi. Selain itu, biologi juga berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial dan muncullah ilmu-ilmu baru, salah satunya adalah psikologi dan biogeografi. Salah satu contoh dari cabang biologi adalah bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu cabang biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dan penerapan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa kimia secara terpadu dengan tujuan untuk memperoleh teknologi di bidang industri, kesehatan atau kedokteran, dan pertanian dari kapasitas sel atau jaringan sebagai kultur. Penerapan biologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran dapat dilihat pada teknik bayi tabung, pencakupan organ, terapi gen, dan bedah plastik. Yang kedua, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, penerapan biologi dapat dilihat pada pembuatan vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, hormon insulin buatan, dan enzim-enzim buatan. Yang ketiga, di bidang pertanian, dapat dilihat pada teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit unggul, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pengendalian hama. Yang keempat, di bidang peternakan. Di bidang peternakan, penerapan biologi dapat dilihat pada cloning hewan, inseminasi buatan atau kawin suntik, dan produksi hewan yang bermutu unggul lainnya. Yang kelima, di bidang industri, penerapan biologi dapat dilihat pada pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri, produksi protein nata de coco, dan produk bioteknologi lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kehidupan. Adapun ciri-ciri kehidupan antara lain dapat bernafas, dapat bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, adaptasi, dapat bereproduksi, dan ekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seralela Bangsawan NIM H05121064 akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan yang berupa kehidupan yang ada di muka bumi, baik berupa hewan, tumbuhan, mikroorganisme, ataupun ekosistem dan juga proses ekologi yang ada di dalamnya untuk membangun suatu lingkungan hidup. Kemudian, adapun tingkat dari keanekaragaman hayati ini ada beberapa. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, di mana keanekaragaman hayati tingkat gen ini mengakibatkan adanya perbedaan individu dalam satu spesies. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies, di mana keanekaragaman tingkat spesies ini perbedaannya sangat mencolok sehingga sangat mudah diidentifikasi. Contohnya itu ada pada kucing, macan, dan harimau, yang dimana mereka memiliki morfologi yang berbeda, tapi mereka memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem,
Seperti yang diketahui bahwa makhluk hidup tak pernah luput dari interaksinya dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Adapun contoh dari keanekaragaman ekosistem ini, yang pertama ada ekosistem lumut. Ekosistem lumut ini merupakan ekosistem yang wilayahnya itu didominasi oleh tumbuhan lumut, dapat ditemui di daerah-daerah bersuhu rendah seperti puncak gunung, perbukitan, ataupun daerah sekitar kutub. Yang kedua, ekosistem hutan berdaun jarum, di mana hutan berdaun jarum ini merupakan salah satu ekosistem yang dimana didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang berdaun berbentuk seperti jarum sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya yang bersuhu rendah seperti pohon pinus. Selanjutnya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Seperti namanya, ekosistem ini berada pada daerah tropis sehingga terkenal dengan kekayaan dari keanekaragaman hayatinya karena adanya curah hujan yang tinggi sehingga memudahkan flora dan fauna dapat berkembang biak dengan baik di dalamnya. Adapun contoh flora dan fauna yang hidup di ekosistem ini seperti tumbuhan-tumbuhan epifit dan hewan-hewan seperti mamalia, unggas, reptil dan sebagainya dapat berkembang biak dengan baik di dalamnya. Kemudian ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput ini ditandai dengan wilayah cakupan padang rumput yang sangat luas dan sangat banyak hewan herbivora di dalamnya. Ekosistem ini dapat ditemui di hutan-hutan yang ada di Afrika. Selanjutnya adalah ekosistem pantai, di mana ekosistem pantai ini keanekaragaman hayati yang mendominasi adalah kepiting dan moluska-moluska laut. Kemudian ada ekosistem padang pasir, di mana ekosistem ini sangat jarang untuk dihuni oleh flora dan fauna karena suhunya yang ekstrim dan juga adanya angin kencang. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dibagi berdasarkan wilayahnya, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Indonesia Barat dikenal dengan tipe asiatis. Contoh flora yang ada di Indonesia Barat ini adalah mahoni, meranti, Rafflesia arnoldi, dan damar. Kemudian untuk faunanya ada orangutan, badak bercula 1, dan harimau Sumatera. Kemudian Indonesia Tengah yang dikenal dengan tipe peralihan. Contoh floranya adalah eboni dan anggrek. Untuk faunanya ada komodo dan anoa. Kemudian untuk Indonesia Timur dikenal dengan tipe australis. Contoh floranya adalah eukaliptus. Kemudian untuk faunanya ada burung nuri, burung cendrawasih, kanguru dan sebagainya. Saya Ainun Aziza Arman akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan biologi. Sejarah perkembangan biologi dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada saat itu, ilmu biologi yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dimulai oleh bangsa Yunani. Mereka mempelajari biologi dan ilmu pengobatan. Selanjutnya, pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles kemudian memperkenalkan dasar-dasar taksonomi. Dia mengelompokkan hewan menjadi hewan berdarah dan hewan tak berdarah. Pada abad ke-12, pengetahuan tentang tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam ilmu botani dan dipisahkan dari pengetahuan yang mempelajari tentang hewan, perburuan, dan ilmu bedah. Dan sejak ditemukannya mikroskop pada abad ke-17, dimulailah kajian biologi dengan objek yang berukuran mikroskopis, yaitu sel dan mikroorganisme. Sejak saat itulah perkembangan biologi mengalami perkembangan yang pesat sehingga saat ini.